Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas optika geometri, part yang ketujuh, yaitu tentang pergeseran sinar pada kaca pelan paralel dan kedalaman semu. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas pergeseran sinar pada kaca pelan paralel. Jadi kaca pelan paralel kurang lebih seperti ini ya. Jadi kaca yang bentuknya kotak atau balok gitu ya. Disebut pelan karena kedua permukaannya ini datar, bukan melengkung, cekung atau cembung gitu ya. Dan paralel itu artinya sejajar ya. Jadi permukaan atas dan permukaan bawahnya sejajar, memiliki ketebalan yang tetap. Misalkan ketebalan kaca ini adalah D. Oke, kaca pelan paralel dengan ketebalan D ini, misalkan saya taruh di medium yaitu udara bebas ya, udara seperti biasa ini. Nah, lalu dari udara yang sebelah atas ini, pada kaca saya berikan sebuah sinar datang, misalkan sinar datang seperti ini. Nah, ketika sampai di permukaan kaca yang atas, sinar ini kan pasti akan dibiaskan ya. Jadi kita gambar garis normal, lalu ada sudut datang I. Nah, dari udara ke kaca kan berarti dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat. Berarti sinar ini dibiaskan mendekati garis normal. Berarti sinar biasnya seperti ini. Dengan sudut bias R. Ya, berarti I lebih besar dari R. Gitu kan ya. Nah, lalu ketika sinar ini mencapai permukaan kaca yang bawah, dia akan dibiaskan kembali ke udara. Ya, dibiaskan kembali berarti di sini ada garis normal. Sudut datangnya ini pasti sama dengan R, sama dengan sudut bias yang pertama tadi. Ya, karena dua garis normal ini sejajar, berarti ini dan ini itu dalam berseberangan. Berarti kalau ini R, ini juga R. Dan ketika dibiaskan ke udara lagi, maka kan dari medium lebih rapat ke kurang rapat, berarti menjauhi garis normal. Maka sinar akan dibiaskan seperti ini. Ya, sudut bias yang kedua itu sama dengan sudut datang yang pertama, yaitu sama dengan I, karena kan kembali ke udara lagi. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan, sinar yang menuju kaca dan sinar yang meninggalkan kaca itu sejajar. Hanya dia agak bergeser ya, bergeser ke bawah sedikit ya, atau bergeser ke kiri bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan sinar yang menuju kaca ini saya perpanjang, pakai garis putus-putus ini, dia akan sejajar dengan sinar bias yang kedua. Dan dia bergesernya katakanlah sebesar T. T inilah yang merupakan pergeseran sinar pada kaca pelan paralel yang akan kita hitung berapa besarnya. Oke? Nah, di sini saya akan mencoba menurunkan rumus untuk mencari besarnya T atau pergeseran sinar pada kaca pelan paralel ini berapa. Oke? Saya akan membuat beberapa titik dan garis bantu. Jadi misalkan ini ada titik A di sini, lalu di sini ada titik B, terus di sini titik C, di sini ada titik D. Oke, lalu dari titik C ini saya buat garis menuju garis putus-putus dan tegak lurus. Nah, ini tegak lurus, memotong garis putus-putus ini di titik E. Oke, lalu garis normal yang pertama ini saya perpanjang juga ke bawah sampai memotong permukaan bawahnya kaca. Ini kan tegak lurus juga. Misalkan ini titik F. Nah, lalu di sini saya misalkan sudut EBC, perhatikan EBC ya, sudut EBC. Ya, EBC ini saya misalkan alfa. Besarnya sama dengan alfa. Maka gini, kalau kalian lihat, ini garis normal kan ini. Sinar datangnya yang pertama kan ini diteruskan jadi seperti ini. Ini kan bertolak belakang. Sudut I dengan semua ini kan bertolak belakang. Atau bisa kita tulis ini semua. Jadi dari sini ke sini, itu juga sama dengan I. Paham ya? Berarti dari sini kita bisa simpulkan kalau misalkan I itu sama dengan R plus alfa. Oke, paham? Lalu saya pindah ruas menjadi alfa sama dengan I min R. Oke? Lalu perhatikan segitiga BEC. Ya, perhatikan segitiga BEC. Segitiga BEC itu siku-siku di E. Ya, siku-siku di E. Berarti saya bisa tulis kalau misalkan sin alfa itu kan depan per miring. Alfa di sini. Depannya kan CE, miringnya itu BC. Berarti sama dengan CE per BC. Oke? Alfa itu kan I min R. Berarti kalau sin alfa ya sin I min R. Sama dengan CE. Nah, CE ini kan panjangnya sama dengan T. Yaitu pergeseran sinar itu tadi. Ya, CE kita ganti dengan T per BC. Kita pindah ruas. Berarti T sama dengan BC dikali sin I min R. Oke, kita stop sampai sini. Sekarang kita ke
segitiga BFC. Perhatikan segitiga BFC. Segitiga BFC itu siku-siku di F. Dan di sini sudut FBC itu R, ya kan? Nah, cos R, cos itu kan samping per miring. Sampingnya berarti kan BF. BF per miringnya BC. Jadi cos R sama dengan BF per BC. Berarti cos R sama dengan BF itu kan sama dengan tebalnya kaca, sama dengan D. BF ini, D ini, sama kan ya? Berarti BF boleh kita ganti dengan D. D per BC. Oke, berarti di sini kita pindah ruas ya, BC-nya ke kiri, atau BC sama dengan cos R-nya ke kanan, berarti D per cos R. BC sama dengan D per cos R itu kita substitusi, kita masukkan ke persamaan yang pertama ke sini. Berarti T sama dengan BC kan D per cos R. Berarti D per cos R dikali sin I min R. Atau kita susun jadi T sama dengan D sin I min R per cos R. Nah, jadi ini rumus yang baru kita buktikan tadi ya. Jadi T sama dengan D sin I min R per cos R, di mana T adalah pergeseran sinar dalam meter atau sentimeter, D adalah tebal kaca pelan paralel dalam meter atau sentimeter, tapi biasanya T dan D ini dalam sentimeter, jarang sekali dalam meter. I adalah sudut datang dan R adalah sudut bias. Perhatikan di sini I dan R ini sudut datang dan sudut bias pada pembiasan yang pertama. Kalau kalian lihat di pembiasan yang kedua, posisinya kebalik. Sudut datangnya R, sudut biasnya I. Ya, jadi agar tidak membingungkan, ngitungnya dari pembiasan pertama, yaitu dari udara ke kaca. Kita langsung ke contoh soal. Seberkas sinar datang dari udara ke kaca pelan paralel yang indeks biasnya akar 3 dengan sudut datang 60 derajat. Jika tebal kaca 6 cm, tentukan besarnya pergeseran sinar. Oke, kita data yang diketahui ya. Jadi di situ indeks bias, berarti itu N sama dengan akar 3. Lalu dengan sudut datang 60 derajat. Berarti itu I ya, I-nya 60 derajat. Tebal kaca itu D, 6 cm. Kita disuruh mencari T. T itu kan rumusnya D sin I min R per cos R. Tapi di sini N tahu, I tahu, D tahu, tapi R belum tahu. R belum tahu, kita pakai rumus ya pembiasan biasa yang hukum Snellius itu, yang N1 sin I sama dengan N2 sin R. Ya, tapi di sini ingat ya, I dan R itu ngitungnya dari pembiasan pertama, yaitu dari udara ke kaca. Berarti N1-nya N udara dikali sin I sama dengan N2-nya berarti N kaca dikali sin R. N udara nggak diketahui apa-apa, 1 ya, dikali sin I-nya 60 derajat sama dengan N kaca, di situ akar 3 ya, dikali sin R. Sin 60 derajat itu setengah akar 3 sama dengan akar 3 sin R. Akar 3 dicoret, berarti setengah sama dengan sin R. Sin berapa yang hasilnya setengah? 30 derajat ya, berarti R-nya sama dengan 30 derajat. Oke, kalau sudah R tahu, kita langsung masukkan ke rumusnya. T sama dengan D sin I min R per cos R. Berarti sama dengan D-nya tebal kaca 6 cm, biarkan dalam cm nggak apa-apa, nanti besarnya pergeseran sinar atau T juga dalam cm. Berarti 6 dikali sin I-nya 60 derajat dikurangi R-nya 30 derajat per cos R, R-nya 30 derajat. Berarti sama dengan 6 dikali sin 60 min 30 itu kan 30 derajat ya. Berarti sin 30 langsung aja ya, setengah. Per cos 30 derajat itu setengah akar 3. Setengah bisa dicoret, jadi tinggal 6 per akar 3, kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan 6 akar 3 per bawahnya berarti 3 ya. Coret, coret 2. Atau kita dapatkan T-nya 2 akar 3. Satuannya, karena tadi D-nya cm, berarti di sini juga cm. Oke, langsung kita dapatkan ya. Besarnya pergeseran sinar adalah 2 akar 3 cm. Berikutnya kita ke kedalaman semu. Jadi kedalaman semu ini nggak jauh dari kehidupan keseharian kita ya. Misalkan kalian mengamati sebuah kolam atau kolam renang gitu ya. Maka kedalaman kolam, kalau misalkan kalian lihat dari atas, dari udara, itu akan terlihat lebih dangkal dibandingkan dengan kedalaman sesungguhnya. Ya, misalkan kalian melihat kedalaman suatu kolam renang.
kelihatannya ini kedalamannya 1,2 atau 1,5 meter. Tetapi ketika kalian masuk ke dalam kolam itu, ternyata kedalamannya 2 meter. Lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh mata di atas tadi, waktu di udara tadi. Oke, paham ya? Itu adalah kedalaman semu. Oke, jadi misalkan ini ada kolam renang, berisi air, lalu di sini ada seorang pengamat. Ya, pengamat ini mengamati kedalaman kolam renang ini. Dia melihat ini, titik pojok kiri bawah, perbatasan antara dinding kolam dengan alas dari kolam ini. Oke, maka yang dia lihat adalah sinar bias. Karena sinar datang dari bagian pojok kiri bawah dari kolam ini, seperti ini ya, akan dibiaskan. Nah, dibiaskannya gimana? Ini kan dari air ke udara. Dari air ke udara berarti kan dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat. Berarti dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi kalau misalkan garis normalnya seperti ini, dan ini adalah sudut datang I, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal seperti ini dengan sudut bias R. Oke, paham ya? Nah, lalu di sini, ini kan H ini kedalaman kolam yang sesungguhnya. Ya, tetapi kedalaman semu adalah kedalaman yang terlihat oleh pengamat ini. Maka kedalaman yang terlihat itu dari sinar bias ini kita perpanjang. Nah, seperti ini. Maka kedalaman yang dilihat oleh orang itu hanya sebesar ini, H aksen. H aksen lebih kecil dari H. Kedalaman semu yang dilihat oleh orang itu lebih kecil atau lebih dangkal dibandingkan dengan kedalaman sesungguhnya. Oke, paham ya? Di sini kita akan mencari hubungan antara H aksen dengan H. Nah, di sini saya berikan beberapa titik bantu ya. Misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E. Oke, yang pertama kita mulai dari hukum Snellius. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Di sini kan sinar datang itu dari air ke udara ya. Berarti N1-nya punyanya N air. Jadi Na dikali sin I sama dengan N2-nya berarti N udara. Nu dikali sin R. Oke. Berarti di sini kita pindah ruas ya. Sin I per sin R sama dengan, berarti kan NU per NA harusnya ya. Kan NA pindah ke ruas kanan jadi per. NU, N udara kita tahu 1 ya. Berarti tinggal 1 per NA. Oke, kita stop sampai sini dulu. Sekarang perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC ini kan siku-siku di C. Oke, nah terus gini. Sudut BAC, ya sudut BAC itu sama dengan R. Karena ini kan bertolak belakang. Berarti kan ini garisnya kan lurus. Garis normal ini juga lurus. Berarti kan sudut ini sama dengan sudut ini. Kalau cuman ini I ya, tapi kalau ini semuanya dari garis putus-putus hitam ke garis putus-putus biru, ini adalah R. Ya, berarti di sini kita bisa tulis rumus tangan R sama dengan depan per samping. Berarti kalau misalkan segitiga ABC, depannya BC, sampingnya AC. Berarti di sini tangan R sama dengan BC per AC. Kita pindah ruas, berarti BC sama dengan AC dikali tangan R. Oke, selanjutnya perhatikan sekarang segitiga ADE. Jadi segitiga ini, ADE. Ya, segitiga yang ini ya. Segitiga ADE ini kan siku-siku di E. Oke, terus sudut DAE ini I ya. Sudut DAE ini adalah I. Tangan I, depan per samping. Depannya I itu berarti DE ya. Per samping. Sampingnya itu AE. Oke, lalu kita pindah ruas, berarti DE sama dengan AE tangan I. Oke, nah lalu seperti ini. BC sama DE itu kan sama, ya kan? Jarak BC sama jarak DE itu sama. Berarti AC tangan R sama dengan AE tangan I, ya kan? Kita tulis di sini. AC tan R sama dengan AE tan I. AC itu, kalau kalian lihat, itu panjangnya sama dengan H aksen. Ya kan? Berarti di sini H aksen harusnya kan tangan R. Saya langsung pecah ya. Ingat tangan itu kan sin per cos ya. Berarti kalau tangan R itu sin R per cos R. Sama dengan AE, kalau kalian lihat ini kan jarak dari sini ke sini. Berarti sama dengan H atau kedalaman sesungguhnya. Berarti H dikali tangan I juga kita urai menjadi sin I per cos I. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, di sini ruas kiri saya tinggalkan H aksen aja, sehingga sama dengan H dikali sin I per cos I. Berarti kan sin R per cos R dibalik ya, menjadi cos R per sin R. Oke,
Nah, perhatikan di sini, ini ada sin I per sin R. Sin I per sin R itu tadi kan ini, 1/NA. Berarti di sini H aksen sama dengan H dikali 1/NA dikali cos R per cos I. Atau H aksen sama dengan H per N air dikali cos R per cos I. Nah, ini adalah rumus yang kita buktikan tadi ya. H aksen sama dengan H per N air dikali cos R per cos I. Nah, rumus ini berlaku kalau misalkan pengamat itu melihat kolam dari sudut tertentu atau miring. Sudut pandangnya miring gitu ya. Keterangannya H aksen adalah kedalaman semu kolam dalam cm atau meter, H kedalaman kolam yang sesungguhnya dalam cm atau meter juga. Pokoknya H aksen sama H itu satuannya harus sama. N air ya indeks bias air, I adalah sudut datang, R adalah sudut bias atau sudut kemiringan pengamat itu melihat kolam dari garis normal itu berapa derajat kemiringannya. Oke? Nah, kalau misalkan pengamat itu melihat kolam itu dari atas, tegak lurus permukaan air, maka di sini berarti sinar bias dan sinar datang itu kan berimpit sama garis normal. Karena kalau misalkan sinar datang itu berimpit dengan garis normal, maka sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Ya berarti seperti ini. Artinya I-nya 0 derajat, R-nya juga 0 derajat. Kalau I-nya 0 derajat, R-nya 0 derajat, cos 0 derajat itu 1. Berarti cos R per cos I itu kan 1/1. Berarti rumusnya tinggal H aksen sama dengan H per N air. Ini kalau pengamatnya melihat kolam tegak lurus, pas dari atas gitu ya. Jadi matanya melihat vertikal dari atas gitu, tegak lurus terhadap permukaan air. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah batu terletak di dasar kolam yang berisi air sedalam 4 meter dengan indeks bias 4/3. Tentukan kedalaman semu dari batu yang terlihat oleh pengamat yang A. Melihat batu vertikal dari atas atau arah pandangnya tegak lurus permukaan air, dan B. Melihat batu dengan sudut kemiringan 53 derajat dengan garis normal. Oke, jadi di sini kita data yang diketahui ya. Di situ kolam berisi air sedalam 4 meter, berarti itu kedalaman sesungguhnya. H 4 meter, indeks bias air, N air gitu ya, sama dengan 4/3. Soal A, di sini melihat batu vertikal dari atas, berarti kita pakai rumus yang tadi, yang tegak lurus itu, yaitu H aksen, kedalaman semu sama dengan H per N, N-nya air ya. Jadi langsung kita masukkan, H-nya 4, N air 4/3. 4/4/3, berarti sama dengan 4 dikali 3/4. 4-nya coret, berarti H aksen sama dengan 3 meter. Berarti kalau misalkan pengamat ini melihat batu vertikal dari atas, kedalaman semunya adalah 3 meter. Kita ke soal B. Soal B di sini melihat batu dengan sudut kemiringan 53 derajat dengan garis normal. Ya, sudut 53 derajat itu berarti R ya. R sama dengan 53 derajat. Berarti di sini kita kan pakai rumusnya H aksen sama dengan H per N air dikali cos R per cos I. Kita harus cari dulu I-nya berapa, ya kan? I-nya ini berapa? Pakai rumus hukum Snellius. Ya, berarti N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 berarti kan gini, kalau kita melihat batu, berarti kan sinar datang dari batu atau dari dasar kolam itu ke mata kita. Ya, berarti N1-nya air, N2-nya udara. Berarti kita tulis di sini N air dikali sin I sama dengan N2-nya berarti N udara dikali sin R. Kita masukkan N air 4/3. Sin I ditanyakan N udara 1, sin R sin 53 derajat. Berarti di sini sin I sama dengan sin 53 derajat itu 4/5 dikali 3/4 ya, kan 4/3-nya pindah ke ruas kanan, 3/4, 4-nya dicoret, sin I-nya berarti 3/5. Kalau sin I-nya 3/5 berarti I-nya kita dapatkan 37 derajat. Kalau sudah, baru kita masukkan ke rumus H aksen sama dengan H per N air dikali cos R per cos I. Berarti sama dengan H-nya 4, N air 4/3 dikali cos R-nya 53 derajat per cos I-nya 37 derajat. 4/4/3 ini kan tadi kita hitung ya, berarti 3 ya. 3 dikali cos 53 derajat itu 3/5 per cos 37 derajat itu 4/5. Per 5-nya bisa dicoret, jadi tinggal 3 dikali 3/4.
berarti sama dengan 9/4. Atau kalau kita jadikan desimal, maka H aksinya sama dengan 2,25 satuannya meter. Jadi kita dapatkan kalau misalkan pengamat itu melihat batu dengan sudut kemiringan 53 derajat dengan garis normal atau R-nya 53 derajat, maka kedalaman semu adalah 2,25 meter. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.